01 bisa kalah karena overload informasi. Membaca judul video narasi kali ini, semoga tim pemenangan 01 dalam hari tenang ini bisa melakukan perubahan masif sehingga masih bisa menaikkan suaranya melalui gerakan senyap di sosial media, yaitu serangan hanya satu saja dan diulang. Jangan banyak model kalau mau dapat suara dari swing voter dan mengubah pendapat mereka yang bukan ke 01. Kalau gagal, maka 01 bisa kalah karena terjadi overload informasi pada otak pemilih atau konstituen yang menyebabkan brain freeze atau tidak bisa produktif. Kita akan membahas overload informasi yang bisa menjadi counterproduktif atau merugikan siapapun capres atau tim pemenangan yang menggunakannya. Saat ini sudah terjadi overload informasi dalam capres dan pemilu raya tahun ke-2024. Ada satu masalah penyebab kelebihan informasi ini, yaitu membuat otak penerima atau konstituen malah macet dan menjadi anti-produktif. Hal itu bisa terjadi karena hanya mendapatkan satu sumber informasi yang terus bertambah yang menyebabkan overload informasi dalam pikiran sehingga penerima tidak bisa berpikir dan bertindak strategis. Mereka menjadi overconfident, menjadi emosional tidak rasional, short sight atau pandangannya pendek. Begini maksudnya. Ketika seseorang telah bulat dalam pilihannya, dia kemudian membuat grup WhatsApp, kemudian hanya berdiskusi pada kelompok tersebut secara intens, selama bangun, setiap hari. Informasinya diputar-putar dari sisi mereka saja. Sewaktu nonton debat capres-cawapres misalnya, mereka komen tuh pilihan kita yang paling menang, apa-apa hanya satu arah dan dikelilingi oleh orang-orang yang satu arah saja. Dalam dunia psikologi, banjir informasi atau information overload merupakan kondisi di mana seseorang mencerna terlalu banyak informasi dalam satu waktu dengan sumber beragam. Misalnya, pesan WhatsApp, berita, artikel, konten di media sosial, video, YouTube, TV, radio, koran, termasuk informasi harian dari percakapan, pekerjaan kantor, dan kegiatan rutin rumah tangga. Akibatnya kapasitas bekerja tidak efektif, menurun kemudian menjadi susah membuat keputusan. Manusia overload informasi akan terkena burnout. Inilah analisa awal mengapa informasi dalam Pilpres dan Pemilu Raya di tahun 2024 ini sangat hingar-bingar di sosial media. Bisa membuat manusia Indonesia overload informasi. Kita bawa ke perpolitikan capres kali ini. Kita melihat isi kampanye dan informasi yang ada di publik sekarang. 02 hanya sedikit topik dan diulang. Makan gratis. 03 sangat berantakan, lebih memfokuskan pada program, namun fokus pada serangan negatif campaign menjelekkan lawan. 01 serangan menjelekkan. Iya, promosi. Iya, tapi dengan banyak program, dan disinilah bisa menjadi blunder kalau tidak dirapikan dalam 3 hari terakhir ini. Kita fokuskan ke 01 sekarang. Di X Twitter, 01 unggul, di Instagram dan Facebook 01 unggul, unggulnya sangat jauh, bahkan di Google 01 unggul. Karena pemainnya banyak dalam artian informasinya suka-suka yang pasang, pokoknya pro 01. Informasi beragam tidak terorganisir, semua orang mau ngomong, semua orang komentar, semua orang kasih informasi, maka terjadilah overload informasi yang membuat manusia penerima informasi kelebihan informasi, bahasa lain dikenal sebagai infobesity, infoxication, yang membuat kecemasan informasi, yang membuat emosional penerimanya menjadi sangat fanatik namun tidak bergerak produktif. Semua pengetahuan itu ada dalam studi dari psikolog sosial Stanley Milgram yang menggunakan konsep kelebihan informasi untuk menjelaskan perilaku pengamat. Di keilmuan yang lain, psikolog George Miller yang mempelajari otak manusia, ternyata otak manusia hanya bisa mengelola 7 + - 2, artinya otak manusia hanya bisa memproses informasi antara 5-9 informasi berbarengan. Lebih dari 9 informasi manusia kebanjiran informasi atau overload informasi. Miller mengatakan bahwa dalam kondisi kelebihan beban, orang menjadi bingung dan cenderung membuat keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang mereka terima, karena mereka muter-muter di tempat. Dalam buku Information Overload yang ditulis oleh Kevin A., Miller mencatat bahwa selama 60 detik, dalam 1 menit terdapat 2,9 juta orang berselancar di Google, 700.000 orang mendaftar di Facebook dan Instagram, 5 juta orang di TikTok, 2,78 juta video ditonton di YouTube,
20 juta pesan terkirim melalui WhatsApp. Dengan jumlah sebanyak ini, kita dapat membayangkan jutaan informasi yang dikirim masuk ke kepala konstituen pada saat Pilpres pilihan raya dengan banyak sumber informasi yang berputar di kalangan sendiri. Hal ini telah membuat overload informasi pada konstituennya tidak bisa menerima fakta data di luar yang banyak dan berbeda. Akan terkejut mereka ketika pilihannya ternyata tidak menang, akibat informasi di kepala mereka yang overload dan diam di tempat. Sudah mulai paham kalian sampai di sini? Kalau belum paham silahkan tonton video lain di channel ini lalu share dan subscribe biar kalian tidak gagal paham lagi. Selamat berpikir dan selamat bercuap-cuap di rumah kalian masing-masing. Wassalam.